Mana caranya ngelola gaji UMR? Ini datang dari challenge teman gua ya. Teman gua kemarin ngobrol-ngobrol, kita nongkrong. Di challenge gua, Tim, lu kalau punya gaji UMR dengan skill investasi lu bakal ngapain? Terus gue bilang, oh udah pasti lah investasi leher ke atas. Oh, tapi gua nggak boleh invest leher ke atas. Emang otaknya tuh misalnya goblok bawaan lahir gitu. Jadi gua nggak bisa invest leher ke atas, gajinya itu UMR terus sampai gue mati. Gue bakal ngapain untuk jadi kaya dengan otak gue yang sekarang? Nah itu pertanyaannya, seru kan? Karena gue pasti jawabnya gini, kalau lu UMR udah fuck it, gak usah investasi. Lu investasi leher ke atas ya, ilmu dan ilmu ya. Tingkatin skill sampai 100 juta sebulan baru lu mikir invest. Itu jawaban gue. Cuman gak boleh kali ini ya. Jadi semoga bisa relate ke kalian. Kita pakai UMR Jakarta dulu ya. Jadi kalian bisa adjust sesuai dengan lokasi kalian, karena gue di Jakarta jadi gue akan pakai UMR Jakarta. 5 juta ya kan. Gue udah mikir tuh, waduh mampus gue 5 juta. Jadi apa yang gue lakukan kalau gue punya 5 juta? Satu, udah pasti tempat tinggal, sederhana ya. Jadi gue harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan itu yang masih layak menurut gue untuk gue tinggal tuh 1,5 juta ya per bulan. Itu masih oke lah. 3x3 ada ranjangnya, gue bisa ada laptop situ. Itu 1,5 juta. Makan, nah ini makan nih. Makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta. 1 juta per bulan, 1,5 juta kos-kosan. Itu udah sisa 2,5 juta. Jadi dari 5 juta gaji gue sisa 2,5 juta itu. Kita harus mikir lagi karena gue UMR, most likely gue kerja, nggak tahu gue jadi waiter, gue kerja di mall atau di mana gitu. Atau di kantor gitu. Tapi udah pasti gue butuh transport ya. Transport ini ya gue budgetin 500 ribu. Ini naik angkutan umum ya. Kayak zaman dulu gue masih kerja, mungkin naik motor itu. Menurut gue 500 ribu itu adalah angka yang make sense. Satu lagi pengeluaran yang menurut gue wajib, internet mungkin ada dari kos, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu, kebutuhan yang lain-lain itu gue budgetin di 200 ribu. Ini gue coba sehemat-hemat mungkin ya. Berarti dikurangin semua, kurangin transportasi 500 ribu ya, 200 ribu untuk utilities. Uang gue tuh basically sisa 1,8 juta. Nah dan gue kalau di posisi UMR ini gue disuruh mikir ya karena teman gue ini. Realistis gue gak bakal nongkrong sama siapapun gitu. Gue gak bakal peduli kalau teman gue bilang, oh kita ke restoran ini, gue enggak lah, tai lah gue makan warteg lagi gitu. Gue gak bakal kemana-mana ya. Jadi kalau kata, oh budget entertainmentnya mana? Gak ada. Ini kondisi untuk gue seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gue gak bisa bayangin kalau gue berkeluarga, karena gue belum berkeluarga. Tapi kalian dapat gambaran Rafa di sini. 1,8 juta itu gak bakal gue sisin 300 ribu untuk Netflix entertainment, enggak akan ada entertainment yang gue punya. Dan ini kan in case ini gue gak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas gue pasti beli buku. Tapi balik lagi ini gue gak boleh investasi leher ke atas, jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan, investasi kemana gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu. Ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain? Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu gak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini kalau income-nya di atas gak bisa nambah. Jadi gue gak akan punya dana darurat. Udah pasti kalau income-nya tuh stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Paham gak sih? Kalau pendapatannya stabil, serangnya di investasi. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti ya, 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya, 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Skenario kedua itu gue 50-50 ya. Mungkin gue cari saham lokal ya, gue cari saham lokal yang stabil ya. At least biar gue bisa mainin dividend play ketika nanti uang gue itu udah gulung ke ratusan juta. Jadi mungkin gue taruh di Bank Mandiri itu 50%. Jadi 900 ribu di Bitcoin, 900 di Bank Mandiri ya. Karena loan growth-nya masih oke banget. Dan gue lihat long term-nya oke. Itu yang akan gue mainin. Jadi gue gak akan terlalu mainin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena gue akan mengganggu pekerjaan sehari-hari gue ketika gue punya gaji UMR. Karena gue yakin kalian bukan kayak orang gila yang kayak gue bisa trading sama malam gitu. Enggak. Jadi kira-kira portfolio allocation gue 50-50. Gue gak bakal ada reksadana pasar uang. Gue gak bakal ada obligasi. Gue gak bakal ada posisi cash bahkan. Kenapa? Karena gue yakin gue makan bulan depan. Gue langsung pos-posin tuh. 1,5 di sini, 500 ribu di sini ya. 1 juta buat makan, 200 ribu buat lain-lain. Mentok gitu. Gak bakal ada lewat 100 ribu pun gak bakal. Ya, itu gak bakal. Gue bakal jadi orang paling pelit di dunia. Itu bakal gue gandain ya dalam waktu 5-10 tahun. Mungkin hampir 10 tahun tuh mungkin bisa di angka 100 sampai 140-an juta ya. Ya gue gak tahu, udah agak rasti matematika gue.
Jadi itu duit gue basically udah ratusan juta di sana. Dan ketika gue masih bisa bungain dengan skill gue di 20% per tahun, lumayan lah gue dapat additional 20 juta per tahun ya kan dari investasi. Dan baik tahun ke-15, I'm done. Portfolio income gue udah lebih besar dibanding UMR gue. Di situ gue pensiun. Karena kan gue gak boleh kerja yang lain selain kerja UMR ini. Ya. Jawabannya jadi gue tidak mau kerja UMR ini. Gue fokus untuk ngurus portfolio gue sudah 400 jutaan di situ. Ya udah. Ya. Gue hubungin 400 juta, gue hubungin 20% per tahun. Gue yakin karena sebego-begonya gue at least 15% lah. Gue pasti dapat. Jadi 20% per tahun di portfolio 500 juta dan gulung. Tapi gue akan terus kayak gitu stick. Gue akan tetap ambil uang 500 juta, tetap hidup sama di kosan. Karena gue akan gulung sampai mungkin di miliaran baru gue mungkin pindah ke apartemen yang sedikit lebih bagus lah. Jadi gue kalau UMR gue akan jadi sepelit itu dan sekonsisten itu dan selama itu.